hotelier, chef, certified diver. Seperti Bali ya. Datang malam aja langsung live musik, nyanyi sampai serak ya. Selamat datang di Play Podcast by Play Media. Kali ini kita spesial banget karena tempatnya kalau kemarin-kemarin kita seringnya hanya di Tangerang, hanya di cafe Play Coffee kayak gitu ya. Tapi sekarang kita ada di tengah pulau. Kita ada di Pahawang guys. Ya. Tamu kita siapa kali ini? Kita langsung aja. Ya. Ini ada Hai Om Jimmy. Ini Ferdi. ada Mas Herdi ya? Iya, Ferdi. Mas Herdi. Oke. Perkenalan dulu lah enaknya. Siapa sih Om Jimmy, siapa Mas Herdi gitu. Monggo. ya, saya Jimmy, saya ini pengelola di Lanadia Villa di Pulau Pahawang. Ferdi, Kalau saya Syardi, saya itu bertugas ini untuk memastikan operasional sebagai manajer operasional. Oke, jadi bisa saya Om Jimmy sebagai owner, sampean sebagai direkturnya lah ya gitu lah. amin. Iya karena waduh. Ya guys, jadi Pahawang ini pulaunya keren banget. Pulaunya keren banget. Di Lampung ombaknya nggak gede, view-nya banyak. Dan salah satunya ada villa yang keren. Lanadia ini yang ownernya adalah beliau, Jimmy, dan di operasionalnya sama Mas Herdi. Oke, kita lanjut Om. Backgroundnya Om apa sih gitu? Maksudnya udah lama main di ini kok? Atau ternyata tiba-tiba ngelihat sesuatu? Atau inspirasinya apa kok? Tiba-tiba main, tiba-tiba langsung beli tanah begitu luasnya sini dibangun villa dan sebagainya. Ya. Om. Pertama kali kepikiran itu pada waktu ada peraturan pemerintah yang bilang 5 hari sekolah dan 5 hari kerja. Jadi kita berpikir 2 hari sisa ini efektifnya digunakan untuk apa dan orang akan mengapain. Nah, jadi ketika saya kebetulan di Lampung dan saya lihat potensi di Lampung adalah wisata dengan laut dan gunung yang cukup bagus, makanya kita berpikir untuk bergerak di bidang pariwisata. Nah, kebetulan sudah keliling-keliling, muter-muter. Salah satu titik yang kita pilih adalah Pulau Pahawang, khususnya di Lanadia. Kalau Nah, backgroundnya Om? Background saya itu lebih ke teknik sipil. Teknik sipil? Saya bergerak di bidang kontraktor developer. Wow. Keren bisnisnya beliau itu tadi ngobrol-ngobrol di belakang banyak sekali di Lampung ini. Jadi beliau ini sebenarnya pengusaha sukses di Lampung. Ini Amin. shifting usaha ke wisata karena tadi peraturan 52. Jadi 2 hari Sabtu Minggu ini dioptimalkan. Gitu ya? Ya, betul. Kalau Mas Herdi gimana? Backgroundnya ininya terus terinspirasi kok. Sebelumnya Mas Herdi orang mana aslinya? Bandar Lampung. Bandar Lampung juga, Ya, oke. Saya dari Lampung. Monggo. juga. Inspirasinya gimana? Mau ngelola ini terus ini. Kalau background saya emang hotelier, hospitality emang. Terus balik ke sini, terus ya untuk dibantu untuk bangun usaha lah gitu, untuk ngembangin Lanadia. Sudah, jadi kita bantu karena masih ipar juga, masih saudara. Oke. Ya, Syardi ini lebih ke, maksudnya sebelumnya adalah bergerak memang di bidang perhotelan. Backgroundnya lebih ke food, makanan. Dan yang kedua dia juga saya lihat hobi di laut, terutama menyelam. Background yang sangat pas pikir saya untuk membantu operasional di Lanadia. Karena certified ya Mas, menyelam ya. Iya. Hotelier, chef, certified diver. Nah, Seorang diver. Keren. Jadi emang cocok, nggak Ya. salah Om milih.
walaupun saudara tapi berkompeten ya. punya sesuatu yang memang bisa dikembangkan ya. Mantap, oke. Ini Om, saya kan orang Jakarta, kesini terus emang banyak villa kan. Tapi menurut saya nama Lanadia itu unik. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sebenarnya backgroundnya kok milih nama Lanadia gitu? Ada Lanadia kayak nama orang, tapi kita tanya langsung aja. Inspirasi namanya dari mana gitu Om? Lanadia gitu. Ya, Lanadia itu nama dari ketiga anak saya digabung. Oh wow. Jadi nama anak 3 orang digabung menjadi Lanadia. Oke, jadi harapannya ini Lanadia ini seperti anak juga, tumbuh gede, sukses gitu ya. Amin. Oke Om, kalau di Lanadia ini fasilitasnya atau program-programnya apa aja? Kalau di Mas Lanadia kita itu ada yang paket tournya, emang paket tour yang udah all in. Jadi kita emang program itu one stop service. Jadi nggak perlu lagi kita cari-cari segala macam, tinggal kontak Lanadia mau apa aja kita udah siap gitu. Dari kapal, makan, villanya gitu. Tapi emang kita fokus di villa dan food and beverage gitu. Ada juga bisa water, kalau di Pahawang sendiri kita itu bisa water sport, bisa snorkeling. Tadi udah nyobain goes, bisa hiking ke puncak Pahawang ataupun cuman yang untuk hobi doang, cuman santai-santai ke sungai, danau, terus kebun buah naga juga bisa. Oke. Saya ini hiking. Jadi ternyata ini ada gunungnya juga ya? Ada puncaknya. Harus nyobain Om. Tadi goes ya, tadi udah kita goes, waduh keren banget. Jadi muterin pulau ini kurang lebih hampir 2 jam, keren. Jadi memang one stop service ya, bisa kesini ada acara goes, hiking tadi ya, nyelam Scuba diving bisa. Nyelam ada juga. Jadi menurut saya ya lengkap ya, seperti Bali ya. Ya. Keren. Oke, jadi dari nama tadi udah Lanadia, programnya banyak sekali, keren. Ini bisa nampung berapa pack Om? Saat ini kita maksimal di 90 ya. Ya. Maksimal di 90 orang. 90. Ya. Kalau sekarang pelanggannya banyakan dari daerah mana Om? Nomor 1 mungkin Palembang, nomor 2 Jakarta. Jadi Palembang mah banyak ya. Oke, nomor 2 Jakarta ya. Oke. Untuk ngembangin Lanadia ini ada rencana-rencana gedenya gitu atau gimana Om? Atau masih rahasia nih rencananya? Jangan sampai ditiru sama kompetitor ya. Ya, jadi ada beberapa rencana yang akan memang saat ini di Lanadia itu masih saya lihat, maksudnya masih banyak yang bisa kita kerjakan. Banyak aktivitas yang masih bisa kita kerjakan untuk melengkapi kebutuhan pengunjung. Nah, itu semua masih dalam tahap proses yang akan kita kerjakan dalam beberapa tahun ke depan, akan menjadi lebih kompleks dan komplit. Mudah-mudahan bisa teman-teman yang datang ke sini setiap tahun punya atraksi yang berbeda. Mantap. Punya sarana prasarana yang berbeda. Mantap. Sehingga menjadi sesuatu yang baru terus. Jadi pilihan utama kita kalau ke Pulau Pahawang ya teman-teman. Kemarin saya itu luar biasa, datang malam aja langsung live musik, nyanyi sampai serak guys. Jadi luar biasa. Terus yang kerennya itu juga ada, kayaknya ada alat DJ ya Om. Bisa kita siapkan. Bisa disiapkan. Jadi teman-teman kalau mau never ending party juga boleh paling di sini. Gimana Mas Edi? Bisa. Pokoknya kita bisa dulu aja. Oke. Live musik bisa, DJ set performance bisa. Kalau yang kayak kemarin kita karaoke gitu juga bisa. Semua kita talent udah ada kok gitu. Atau yang cuma akustikan, saksofonan itu. Atau honeymoon, romantic dinner kita bisa. Wah, komplit ya guys. Jadi emang lengkap. Mungkin dua terakhir ya di diskusi kita ini, atau istilahnya ngobrol santai ya Om. Iya. Itu pandemik ini gimana Om dampaknya ke Lanadia?
Kita itu dari beberapa bulan awal pandemi itu sampai bulan 10 kita tutup total. Setelah bulan 10 kita buka kembali dengan kebijakan protokol kesehatan. Beberapa kebijakan yang kita lakukan, yang kita terapkan sampai saat ini masih kita lakukan, seperti salah satunya adalah jaga jarak. Jadi supaya pengunjung aman. Dan villa-villa kita itu tidak tergabung, kita tidak menerima open trip, maksudnya artinya kita private trip. Oke. Jadi nggak akan ada satu villa itu dengan rombongan yang berbeda, Campuran. ya. Oke. Jadi supaya aman juga. Jadi kita saat ini masih menerapkan protokol kesehatan. Iya sih tadi, jadi memang di sini tadi grup-grup semalam tuh saya lihat nggak ada yang kita kok nggak kenal ini gitu. Jadi memang private. Ini Om, ngadepin pandemik ini kan berat ya, semua bisnis turun, apalagi wisata ya, tutup tadi ya sampai bulan 10 ya. Pasti drop lah omset, nggak ada lah kali gitu ya. Iya betul. Selama itu apa yang dilakuin di Lanadia ini maksudnya? Ya kita satu lebih berbenah, yang kedua kemarin kita selama pandemi kita mencoba menggerakkan UMKM seperti kita bikin VCO, bikin coconut oil. Kita usahakan dari masyarakat Pahawang untuk membuat, mesinnya kita yang siapin, barangnya nanti bahan itunya kita yang kemas, jual dengan brand Lanadia. Jadi kita coba ke arah sana, UMKM-nya jadi warga yang terbantu, kita juga terbantu. Nah, kira-kira keren banget. Artinya kalau sekitar itu dapat manfaatnya pasti akan grow up lah ya, makin aman, makin ini semuanya kena efeknya gitu ya. Ya, tujuannya memang lebih ke daripada kita nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat apapun. Setidaknya kita berpikir untuk sesuatu ya, jangan hari-hari kita diisi dengan sesuatu yang ya udahlah gitu aja gitu, jangan. Gak ada manfaatnya lah ya. Gak ada manfaatnya. Kita harus berpikir, dan masyarakat pun harus kreatif untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jangan terima aja. Iya. Keren. Kalau dari Mas Herdi, pandemik dan mungkin tips-tipsnya apa nih buat para ini anak-anak muda yang mau buka usaha wisata atau usaha apa? Kalau mau mulai usaha di pandemi kayak gini ya mulai dulu aja gitu. Mulai dulu aja, tapi kita harus pikirin resiko yang bakal muncul tuh apa aja setelah pandemi gitu. Jangan jadi kayak anak muda yang cuman butuh, gue punya usaha nih tapi dia nggak bisa untuk manage resiko yang ada gitu. Keren, dalam banget. Cepet dalam banget. Oke. Terakhir Om, pesan-pesannya apa nih? Mungkin buat pemerintah atau mungkin buat ya sekitar anak-anak muda lah, biar ini tujuannya kan menginspirasi. Kalau yang saya lihat adalah satu, di Indonesia ini pembangunannya terpusat di kota. Jadi beberapa potensi daerah itu masih kurang dikembangkan. Jadi anak muda sana sekarang ini cenderung lebih ke hidup di kota besar. Cobalah melirik beberapa daerah yang punya potensi menjadi entrepreneur, supaya daerah itu semua berkembang rata. Jadi perkembangannya nggak hanya terpusat di kota. Jadi kita harus punya inisiatif untuk mengembangkan sesuatu di daerah. Jadi nggak melulu harus berpikir di kota ataupun kerja sama orang, karena masih banyak potensi pekerjaan yang bisa kita kerjakan itu di daerah. Kalau misalnya kayak seperti Lampung contoh, masih banyak yang saya lihat beberapa
bidang usaha yang masih bisa dikembangkan oleh anak-anak muda. Tapi mereka mungkin masih belum bisa jeli melihat. Saya akan coba untuk membuat itu, walaupun awalnya mungkin sulit. Nah, saya akan coba itu, mungkin nggak untung awalnya, tapi ya cobalah. Iya, Tapi cobalah, biar mereka yang saya salah satu kendala yang saya hadapi untuk mengembangkan usaha di Lampung adalah SDM yang bagus itu ditarik ke ibu kota, sehingga daerah sendiri kekurangan untuk SDM yang berkualitas. Wow, dalam banget pesannya. Pertama pesannya itu nyindir saya juga. Dalam, jadi kembangkanlah daerah karena potensinya banyak. Kalau bisa janganlah selalu melulu ikut kerja orang gitu ya, entrepreneur, dan juga ambillah sebuah inisiatif yang kreatif. Keren Om, Mas Herdi, Om Jimmy. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman semua. Jadi jangan lupa di Pahawang ini villa yang terbaik adalah Lanadia. Private, semuanya lengkap. What do you need? Everything can be served here. Rasanya ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga tayangan kali ini, episode kali ini bisa menginspirasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Play Podcast by Play Media. Bye bye. Terima kasih Om Jimmy, Mas Herdi.